Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya itu ingin bikin video bagaimana cara memilih truk second waktu kita membeli. Ya, pengecekan apa saja yang perlu kita lakukan ya, karena teman juga banyak yang nyuruh bikinin videonya. Jadi untuk kita membeli truk itu pertama kita lihat di cabinnya, bagaimana keutuhan cabinnya ini. Tapi kita juga nonton tahun ya, jangan disamakan waktu kita pengen membeli omplong kok cari cabin yang bagus tanpa dempul, yaitu susah. Jadi kita berpikir ya logis lah untuk truk seperti truk kantor atau truk-truk yang masih berumuran 10 tahun itu kan untuk cabin nyari yang mulus ya masih banyak. Jadi yang perlu kita lihat pintu sama batok ini, depannya ini. Biasanya di situ sering ada dempulan, tapi untuk saat ini yang dempulan itu ya jarang lah, karena memang kalau ada apa-apa langsung diganti gelondongan, jadi diganti kulitnya. Jadi yang dempulan itu ya jarang lah. Terus kalau untuk di kabin, kita lihat kabinnya. Biasanya atapnya ini pada ngelotok, jadi untuk lapisannya itu udah pada menggembung, pelendung udah mengelupas, itu nggak apa-apa. Nah, lantai biasanya untuk di lantai itu udah ada keropos, tapi kalau untuk truk Black Sweet ini masih ada karpetnya. Ini dari baru, belum pernah tak buka. Ini paling juga bawahnya udah karatan, tapi aku mau ngebuka itu belum karep. Paling tak buka kalau ada yang keropos dilas sama di pelingkot ini. Tapi kalau untuk ini mbah aku nggak tahu. Setelah kita lihat cabinnya bagus, syukur-syukur siku, kita cek di chassis. Nah, untuk chassis itu di sini di belakang kabin. Biasanya misal ada retak atau apa itu di belakang kabin sini. Ini ada retakan. Kalau untuk hanger mbledo biasa. Hanger itu ini loh. Nah, ini loh. Ini hanger per. Kalau kepunyaannya Canter itu jarang banget. Untuk hangernya ini peyot ke atas jarang. Untuk yang sering peyot itu kepunyaannya Dutro, Elep, itu keseringan sininya kalah, hangernya itu kalah, terus dibikinin plat, dia disambungin didapetin ke bak, jadi buat penambah penyangga gitu loh, buat penguat. Terus untuk ini selumbung, kita cek di selumbung. Kalau selumbungku ini masih ori, ini masih asli dari bawaan pabrik, belum pernah retak apalagi patah. Jadi kalau untuk yang selumbungnya sudah pernah patah itu pokoknya dari las-lasannya itu kelihatan kok. Las-lasannya, las-lasan pabrik sama las-lasan biasa itu kalau kita jeli melihatnya itu kelihatan. Apalagi ada lagi yang selumbungnya itu memang sudah digaplok, jadi di luarnya itu ditambahin besi lagi digaplok, jadi itu kelihatan banget. Tapi menurut saya kalau memang selumbungnya itu las-lasannya bagus, biarpun pernah patah nggak apa-apa, karena memang kalau untuk selumbung yang sudah pernah dibongkar itu kan di dalamnya malah ditambahin sok-sokan lagi, jadi untuk selumbungnya dia ketemunya malah lebih kuat. Tapi ya namanya kita kalau pengen membeli truk yang masih orian, ya kita perhatikan hal itu juga. Kalau memang pengen nyari yang ori ya nggak apa-apa, tapi bagi saya kalau selumbung memang udah
las-lasan terus memang kerjaannya bagus, yes, nggak apa-apalah. Tapi ada yang berpendapat juga untuk selumbung yang sudah las-lasan itu rawan patah lagi. Jadi yes, pendapat itu macam-macam. Kalau saya ora apa-apa. Terus kita tinggal cek di mesinnya. Nah, terus untuk pengecekan mesin kita pertama cek di radiator. Jadi kita buka tutup radiatornya, terus kita lihat kondisi airnya. Jadi untuk air radiator itu kalau di atasnya ini ada minyaknya, itu kemungkinan udah udah ngobos. Jadi kan air kalau ada olinya itu kan lain, nanti di atasnya di sini kan ada kayak apa, yes, seperti kilang-kilang minyak itu loh, ada pelangi itu loh. Itu untuk di radiatornya. Tapi kalau yang masih aman ya wis air biasa. Ini untuk segel-segel, ini catnya masih karena rawan di bospom. Takutnya bospomnya itu udah diganti. Terus untuk mesin itu kita bisa lihat dari baut-bautnya, pernah dibongkar apa belum itu kita lihat dari baut-bautnya. Kan untuk bautnya kalau memang udah mesinnya pernah dibongkar itu ketahuan ada bekas kunci. Kalau ini kan masih aman, ini semua belum pernah dibongkar. Ini untuk baut masih orian semua ini. Ini cat-cat masih ada. Tapi ini cuman sampel, cuman contoh. Terus kita nyalakan mesinnya. Ini mesin udah tak nyalain. Terus kita cek di tutup olinya, penutup oli kita buka. Nah, kita buka, misal ada oli keluar lembut nggak apa-apa. Tapi kalau udah keluar oli, tangan kita taruh di atas ini di sini olinya itu banyak, itu mesinnya udah bermasalah. Dia udah ngobos, ada masalah di ringnya. Jadi untuk ngecek mesin itu seperti itu, kita buka penutup olinya, itu nggak apa-apa. Kita buka di penutup olinya, nih oli keluar juga ada, tapi kan sedikit ini. Jadi tangan kita taruh di atas kita, kalau olinya itu keluarnya banyak seperti menyembur-nyembur gitu, kemungkinan ada kendala di mesinnya. Biasanya ngobos lah, orang-orang bengkel bilangnya ngobos. Jadi ya seperti itu, untuk mengeceknya cuman seperti itu. Untuk simpelnya radiator sama tutup oli itu kita buka, itu kita ngelihatnya dari situ untuk gampangnya. Terus untuk masalah selumbung patah sama hanger ya, ini tadi hanger meleot itu biasanya memang truk yang digunakan untuk muatan berat, muatan material, muatan pasir, itu hanger terkadang meleot. Tapi kalau untuk Mitsubishi jarang. Terus untuk selumbung pun yang patah itu juga ini ya bisa dibilang mobil kesel atau gimana ya.
Ya iya, karena memang untuk patah itu memang yang sering muatan berat. Kalau memang muatannya cuman ringan tidak mungkin patah. Terus untuk teman-teman untuk membeli truk itu kalau bisa kita membeli mobil bekas box. Kalau box itu ya menurut dari kalangan sopir itu mobilnya nggak capek, tidak seperti truk bak terbuka. Tapi untuk truk bak terbuka pun juga banyak yang muatannya ringan, seperti yang muat cabai, muatan buah itu kan muatannya ya standar normal. Tapi kalau brake sweet ini aku contohkan, dia sering digunakan untuk muatan berat. Tapi alhamdulillah lancar karena memang untuk yang pegang ya cuman aku tok. Terus apalagi ya, untuk masalah setir nggak ada lah. Setir biasanya untuk yang paling mahal ininya. Ini loh, long setir ini. Ini mahal ini. Untuk yang bagus 2 jutaan lebih. Tapi udah ada yang blandrek juga, itu rencananya aku juga pengen tak ganti blandrek punyanya Mercy, tapi belum. Kapan-kapan mau tak ganti, tak bikinin videonya, tapi entah kapan boh. Karena memang ini ya masih bagus. Terus untuk harga truk itu lain tempat lain harga. Di Bali lain, di Jawa lain, di Jakarta lain. Untuk Bali harga memang dia selangit, harga tinggi. Jawa ya sedang lah. Untuk Jakarta udah terkenal dengan harga yang murah. Tapi ya kita harus jeli-jeli memilihnya, melihatnya, mengeceknya, pokoknya komplit lah. Karena kita membeli truk itu bukan uang sedikit, tapi uang banyak. Untuk bak juga pengaruh di harga. Kalau truknya membawa baknya itu bak Jawa Timuran, itu pasti harganya lain. Sama-sama tahun 2014, baknya bak Jawa Tengah, bak biasa, sama bak Jawa Timur lain. Pasti jatuhnya harganya itu lebih mahal untuk bak Jawa Timuran. Terus untuk teman-teman jangan terpaut dengan tahun. Karena untuk tahun muda belum tentu barangnya bagus. Terus untuk tahun tua belum tentu barangnya jelek. Jadi semua itu tergantung dari perawatan si pemiliknya. Jadi yo itu tadi sedikit gambaran dari saya buat teman-teman semua. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.